Oke. Banyak orang bilang kalau ini mata kuliah apa? Penulisan ilmiah, seminar epidemiologi, terus mata kuliah yang lain itu ditujukan supaya Ngoni bisa buat apa? Skripsi. Kalau menurut kita itu tidak adil kalau orang belajar sesuatu cuma untuk satu mata kuliah yang notabene DP tingkat sama. Jadi skripsi itu mata kuliah. Cuma sama dengan ini. Skripsi itu mata kuliah. Harusnya selesai dalam 6 bulan. Kedudukannya sama dengan mata kuliah ini. Memang kalau mata kuliah ini tidak lulus, sampai bisa kontrak skripsi ya tidak bisa. Nah, jadi tidak adil kalau semua mata kuliah, seminar, apa semua diarahkan untuk membuat skripsi. Padahal ini kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari nanti kalau sudah bekerja. Kecuali memang ini berniat untuk bekerja di luar bidang kesehatan. Di luar bidang kesehatan masyarakat. Yang mau jadi kepala toko, mau jadi apa LSM yang apa tidak ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat, ya silakan. Tapi kalau umpama untuk mau jadi SKM, yang penting untuk bisa tahu bagaimana menulis ilmiah dan bagaimana orang mencari, menelusuri pustaka-pustaka yang sudah ada. Di awal ini kita akan bilang tentang DP pengertian, siapa. Orang dengar-dengar pustaka, penelusuran pustaka ya. Sebenarnya saudari SMA, tapi kita suka mengulang sesuatu dari landasan filosofinya supaya orang mengerti. Kalau kita mengerti artinya, kita bisa menelusuri bagaimana cara melakukannya. Jadi kita selalu mengingatkan apa itu definisi. Kalau pustaka, ya kita bisa menjamin kalau generasi kalian tidak pernah pergi perpustakaan. Siapa yang punya kartu perpustakaan Unima? Ada yang punya? Ada yang pernah pergi perpustakaan? Ada. Ada. Siapa yang pernah pinjam buku di perpustakaan? Sekarang. Ini sekarang Oh, nggak belum. bisa. Sangat sedikit orang yang mengakses perpustakaan sekarang. Yang perpustakaan di sini ya, kalau perpustakaan di tempat lain, wih, kala-kala kafe. Ada sofa, DP buku rapi, mau cari gampang, ada monitor, enggak harus semua dalam bentuk buku yang tercetak. Ada media untuk baca bukunya, ada layar, bahkan di beberapa perpustakaan sudah ada Kindle app, jadi ya sama dengan tab, bisa baca di situ. Tapi jangan bawa pulang. Mungkin di sini orang takut baking karena takut mahasiswa bawa pulang, soalnya sepulang tuh nanti rugi. SPP 2,5 juta itu DP harga ya 2-3 juta. Yang enggak baku tuh dengan SPP kalau hilang. Nah, pustaka itu ya artinya kitab, buku primbon. Nah, pustaka itu buku primbon. Jadi orang yang baru rumus-rumus apa forecast nomor-nomor ya dia pakai pustaka. Bayangkan sedangkan orang baru rumus togel dia pakai buku primbon, dia pakai pustaka. Apalagi yang sarjana, masa enggak pakai buku? Masa copy paste? Orang yang tanya-tanya orang pemimpi, ada mimpi apa semalam? Dia pakai mengartikan itu mimpi pakai buku primbon. Masa kalian sarjana tidak? Nah, kalau kepustakaan itu kata benda. Semua buku, karangan, tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala, atau kejadian, itu disebut kepustakaan.
Nah, buku kesusastraan, karya sastra, itu kesusastraan, puisi, apa semua. Daftar kitab yang dipakai sebagai sumber acuan untuk mengarang dan sebagainya. Dan bibliografi, jadi itu kumpulan dari tulisan-tulisan kitab, menjadi kitab ya, sama saja dengan yang di atas. Nah, itu pengertian dari kepustakaan. Nah, ini pengertian-pengertian yang hampir sama dengan itu. Nanti kalian baca saja, karena kebanyakan dari sumber. Karena ini kan mata kuliah penelusuran pustaka, jadi saya harus menelusuri pustaka untuk meyakinkan kalian bahwa ini ada sumbernya, bukan mengarang saya tulis. Ya. Tapi intinya dari tinjauan pustaka, siapa itu yang siram toilet? Dapat dengar sampai sini. Nah, tinjauan pustaka itu meninjau kembali, review, melihat kembali apa yang sudah dilakukan di belakang. Karena saya selalu sampaikan bahwa tidak ada yang baru di dunia ini. Yang ada akan ada lagi, yang pernah ada sudah yang akan ada sudah pernah ada. Yang dulu juga akan terjadi nanti. Itulah kenapa kita belajar tentang sejarah, melihat kembali. Ya. Tapi kalau umpama dalam percintaan ya janganlah lihat-lihat kembali ke belakang toh, karena biasanya mantan itu sudah sama dengan yang dulu. Nah, itu lupa kita kalau bicara itu. Nah, jadi kita tinjau kembali pustaka-pustaka, tulisan-tulisan yang dahulu yang terkait dengan topik yang akan kita angkat, yang relevan dengan permasalahan yang sudah kita buat. Kemarin saya sudah mengetes, beberapa sudah memasukkan ya, apa yang dia ketahui mengenai yang saya jelaskan yang lalu. Ternyata memang banyak dari kalian yang masih blank, tidak tahu mau meneliti apa. Ya, gampang saja ya, karena kalian ya intinya tidak dekat dengan apa yang kalian mau teliti. Begitu. Kalaupun kalian dekat sekarang ini dengan topik COVID, ya sudah banyak yang teliti. Jadi saya sarankan kepada kalian untuk mengetahui masalah yang relevan dengan yang akan Anda teliti, usahakan membaca. Setidaknya membaca isu hangat, masalah-masalah apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang terkait dengan kesehatan masyarakat maupun kualitas hidup secara keseluruhan. Ini dia punya sumber pustaka. Buku ilmiah. Siapa punya buku-buku ilmiah di rumah? Bisa baca-baca. Kalau masih relevan dengan keadaan sekarang, ya kita bisa menggalinya dari situ. Laporan penelitian, jurnal, tesis orang, disertasi orang, peraturan-peraturan perundangan, buku tahunan, ensiklopedia, sumber tertulis dan tercetak maupun elektronik. Nah, ini DP sumber-sumber pustaka yang bisa kita tinjau, bisa kita lihat ke belakang. Kalau sekarang sebenarnya semua sudah ada di internet. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya menelusuri kepustakaan tanpa buku sekalipun. Kalian cuma modal Google. Saya pernah mengajari 16 orang bimbingan saya yang saya ajak penelitian, dan saya mengajarkan bagaimana cara cepat menulis. Dan mereka cepat menulis. Dan saya tidak tahu kalau sampai sekarang ternyata orang-orang itu jadi mafia. Jadi orang-orang yang bantu bikin skripsi temannya. Dan mereka minta bayaran. Ada kok itu. Dan saya menyesal mengajari mereka cara cepat bagaimana untuk membuat satu tulisan ilmiah yang baku, yang benar, dan mereka bisa membuat satu skripsi, bab 1 sampai bab 3 itu hanya dalam waktu beberapa jam.
Dan itu valid. Hai. Dan itu benar. Mereka gampang sekali mencari dari topik apa yang kita bilang sampai bisa jadi utuh, walaupun banyak ya harus diperbaiki, tapi mereka bisa bikin itu cepat. Ada caranya. Saya tidak mau bilang lagi, jangan-jangan kalian jadi sama seperti mereka. Mereka sudah lulus sekarang, tapi sering ke kampus. Lihat saja orang yang sering ke kampus, ya dia, mereka-mereka itu. Oke, ini fungsinya kenapa kita mempelajari tentang penelusuran. Apa pentingnya penelusuran pustaka? Sebentar. Oke. Jadi fungsinya untuk menelusuri, mengkaji permasalahan. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang akan kita teliti, ya penting untuk melakukan penelusuran. Kita mengkaji sejarah permasalahan. Misalnya, kita mau lihat tentang diabetes mellitus. Kita mencari tahu, ini diabetes mellitus seperti apa. Walaupun kita sudah tahu pengertiannya, tata laksananya, dampaknya, kita sudah tahu, tapi dimulai dari mana? Nah, kita bisa menelusuri dari mana teori-teori yang dipakai. Kenapa kalau diabetes mellitus itu dikatakan gula darahnya naik, ya kita bisa melihat sampai metabolismenya. Kita bisa menelusuri sampai sejauh mana dari awal berkembang orang menemukan satu hal, kita bisa tahu dari situ. Membantu kita memilih prosedur penelitian. Jadi kan prosedur penelitian itu adalah cara-cara kita melakukan penelitian. Nah, dengan melakukan studi literatur, kita bisa melihat, bagaimana caranya orang ini membuat penelitian ini. Apakah ide saya, ternyata apa yang saya pikirkan sudah pernah diteliti oleh orang lain. Itu lebih mudah lagi. Kita ikuti caranya. Begini caranya. Metode apa yang dia gunakan. Uji apa yang dia gunakan. Bagaimana dia menentukan sampel. Jadi membantu kita memilih prosedur penelitian. Ya, kalau kita tidak membaca, bahkan orang yang copy paste itu sudah pasti dia baca. Karena tidak mungkin dia baca, lalu dia copy. Tidak mungkin dia tidak baca, terus dia langsung ambil saja, tutup mata, dan jadi hasilnya. Tidak mungkin. Dia harus membacanya. Setidaknya dia search mana yang sesuai dengan topik yang mau saya angkat, karena saya malas untuk mencari. Ya, itu tidak boleh sebenarnya. Namanya menulis, ini penulisan ilmiah harus menulis, bukan mengcopy. Kemudian mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahannya. Kalau dalam segi keilmuan, segala sesuatu ada teorinya. Pasti ada teori terdahulu. Nah, kita itu tugasnya mau apa? Membuktikan teori itu benar, atau kalau kualitatif kita akan membuat teori baru. Bisa dengar suara saya? Bisa, Mener. Oke. Nah, jadi mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Kalau kita sudah memikirkan sesuatu, kita carilah teori yang mendasari itu. Kalau tidak berlandaskan teori, ya kita susah. Berarti yang akan kita lakukan itu kualitatif, belum ada teorinya. Gitu. Sehingga kita berusaha untuk membangun menjadi sebuah teori. Jadi penelitian-penelitian yang kalau kalian, saya tidak terlalu menganjurkan untuk membuat satu penelitian kualitatif. Kenapa? Karena itu lama, dan untuk ahlinya, kalau yang pendidikan itu banyak ahli penelitian kualitatif. Tapi untuk kesehatan itu jarang digunakan. Kalau penelitian kualitatif itu kan dia menggali sedalam-dalamnya. Kalau kuantitatif seluas-luasnya. Ya, kalau epidemiologi memang lebih mengarahkan kepada penelitian yang kuantitatif. Jadi kita melihat luasnya.
membuktikan teori yang ada atau membantahnya dengan data yang ada. Nah, itu fungsinya literatur review atau penelusuran pustaka, pengkajian pustaka. Melihat kelebihan dan kekurangan dari hasil penelitian terdahulu. Kalau kita membaca, terutama jurnal, kita bisa melihat kelebihan kekurangannya, powernya di mana, ini tingkat kepercayaannya berapa. Kita bisa lihat dari studi-studi yang lalu. Kalau dia ternyata tingkat kepercayaannya rendah, oh iya saya mau bikin hal yang sama, tapi saya mau tingkatkan derajat kepercayaannya, itu bisa. Kemudian hasil terdahulu dia bilang dia kurang di sini ya. Saya mau bikin yang serupa, tapi saya mau tingkatkan apa yang dia kurang, saya mau tambahkan gitu. Kemudian menghindari duplikasi penelitian. Jadi sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita punya ide. Ide itu bisa dari mana saja. Tetapi ketika kita mau mau menulis sesuatu, kita menemukan, ternyata sudah dilakukan oleh orang lain terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau publikasi ya kita tidak akan terkendala dengan Turnitin dan lain-lain yang mau lihat apakah kita sudah ada duplikasi atau tidak. Nah, seringkali apa yang kita ucapkan itu juga sudah pernah diucapkan oleh orang lain. Apa yang kita tulis itu sudah pernah ditulis oleh orang lain. Bahkan sama persis. Makanya kita harus melakukan kajian pustaka supaya membedakan antara apa yang kita sebut kita tulis itu, kita harus bedakan dengan yang pernah ada. Walaupun idenya sama. Gitu. Tidak boleh tulisannya sama, karena itu sudah diklaim oleh dia lebih dulu. Nah, banyak yang bertanya tentang perumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Sebenarnya salah satu fungsi dari penelusuran ilmiah ini adalah kita bisa menentukan pertanyaan penelitian dan perumusan masalah. Apa yang kita baca itu akan selalu menjadi pertanyaan yang selalu menyelimuti terumpi pikiran, seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Apa yang saya baca sekarang harusnya itu membuat kita berpikir, dan menemukan pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan yang harus dijawab inilah yang seharusnya kita teliti. Karena kita belum menemukan jawabannya. Kalau sudah ada jawabannya, untuk apa kita ulang gitu. Kalau umpama memang kita mau tanya, mau ulang di desa kita, di tempat kita ya, berarti kan ada perbedaan. Dia sudah pernah mencoba di desa A, saya mencoba di desa B, itu. Jadi menunjang bagaimana kita merumuskan permasalahan. Nah, ini yang penting. Kan kalau mau penelitian ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, kalau dia kuanti, yang biasa kebanyakan orang, hubungan ini dengan itu, ya pokoknya ada angka-angka di dalamnya, itu biasanya literatur dibahas secara meluas pada awal kajian. Jadi bahkan dibuatkan bab sendiri, tinjauan pustaka. Yang saya heran, penelitian kualitatif kita di fakultas kita juga ini literaturnya dimuat di depan sebanyak-banyaknya, tapi lemah di pembahasan, kurang di pembahasan. Sehingga kebanyakan penelitian kualitatif yang dilakukan itu sebenarnya tidak menggambarkan kejadian sebenarnya dan tidak disimpulkan dan dibahas sebagaimana mestinya. Nah, nilai ilmiahnya itu diragukan sebenarnya kalau yang seperti itu, tapi sudahlah, kita mulai dengan yang lebih baik lagi. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu dia di awal dibahas kajian-kajiannya, ada tinjauan pustakanya. Nah, tujuannya apa? Membenarkan, memberikan justifikasi betapa penting masalah yang kita angkat. Makanya besar masalah juga ada di pendahuluan. Tapi banyak dibahas di dalam tinjauan pustaka. Kemudian di situ kita menyajikan alasan yang logis mengenai indikasi-indikasi apa-apa yang menyebabkan ini. Nah, kemudian
bagaimana kita mengenai bagaimana alasan kita memberikan gambaran terhadap tujuan dari penelitian kita. Ini logikanya seperti ini loh. Kalau kita tulis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pandangan masyarakat mengenai PPKM misalnya. Nah, jadi kalau tinjauan pustaka ini dia akan memberikan alasan logis kenapa kita mau melihat ini di masyarakat. Nah, ini biasanya dia tulis tempatkan dalam kumpulan literatur di bab 2, namanya kajian pustaka, tinjauan pustaka. Nah, ini menekankan pentingnya peran yang dimainkan oleh bagian ini. Jadi kalau kita baca skripsi, bab 2-nya itu, ya biasanya pembenaran tentang apa yang dia pikirkan, tentang masalah, dan bagaimana runut perjalanan supaya dia masuk akal. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif, nah dia sebenarnya di awal juga sama, ya, membenarkan penting masalah penelitian. Kenapa penting? Nah, tapi tidak membahas literatur secara luas pada awal pengkajian. Jadi tinjauan pustakanya itu ya kan tidak ada. Maksudnya belum ada teorinya. Untuk apa kita meneliti kualitatif yang sudah ada teorinya? Kualitatif ya belum ada teorinya, kita yang membuatnya. Makanya tinjauan pustakanya itu seharusnya kecil saja, sedikit begitu. Langsung ke pembahasannya nanti, literaturnya di situ, dibanding-bandingkan, nanti saya jelaskan selanjutnya. Kemudian pandangan orang, pandangan partisipan itu tidak dibatasi. Jadi kita bisa menuliskan semua yang di situ, selama itu tidak pernah ditulis oleh orang lain. Jadi nanti kalau pernah ditulis oleh orang lain, ya kita harus mengutipnya. Begitu. Kalau umpama tidak diucapkan oleh orang lain, ya bisa jadi itu pendapat kita, tapi tulisannya tidak boleh sama dengan orang lain. Begitu. Kita tulislah dengan cara yang berbeda. Nah, literatur itu hanya digunakan untuk mendukung temuan-temuan yang baru yang dilakukan oleh peneliti kualitatif. Nah, ini ada kutipan literatur pada bagian akhir kajian. Itu perbandingan dan pertentangan terhadap temuan. Jadi teori ini memang ada, tapi di lapangannya seperti ini. Berbeda dengan yang disampaikan oleh ini. Sehingga tercipta satu teori baru untuk daerah yang spesifik itu. Nah, disitulah perbedaannya kan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, tidak ada prediksi-prediksi yang dibuat tentang temuan-temuannya. Artinya tidak ada hipotesis. Kualitatif itu tidak ada hipotesis. Jadi kita hasil dari penelitian kita itu, itulah yang akan menjadi hipotesis bagi orang lain. Ya, kualitatif. Kalau kuantitatif kan wajib ada hipotesis. Jadi literatur yang ada, literatur yang sudah kita review di bab 2 ini harus mengarahkan kita kepada prediksi-prediksi. Oh, nanti dia akan jadi seperti ini harapannya. Itu kan hipotesis. Tapi kalau umpama penelitian kualitatif, dia memang murni berjalan dan kita akan melihat di hasil akhir sebagaimana sebenarnya temuan itu. Nah, temuan itu bisa mendukung dan mengubah ide gagasan praktek yang telah dipaparkan dalam literatur yang ada. Itu kalau kualitatif. Nah, ini perbedaannya. Kalau ini jumlah literatur yang dikutip di awal penelitian, di proposal itu, ini dia sangat substansial. Kita harus memberikan bab 2, bab untuk kuantitatif, kita harus masuk dengan bab 1 pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian yang ketiga metode penelitian. Nah, kalau kualitatif tidak, dia minimal saja, pendahuluan saja apa yang akan kita lakukan, bagaimana caranya, bab 3, nanti akan banyak
seharusnya di pembahasan. Hasilnya apa, pembahasannya bagaimana. Harusnya seperti itu. Tapi kalau melihat yang dilakukan oleh kakak-kakak kalian, saya yakin dan pasti kalau pembimbingnya tidak paham mengenai penelitian kualitatif. Karena saya lihat ada bab 2-nya begitu. Di panduan juga jelas kalau penelitian kualitatif itu seperti apa. Literatur review itu harusnya di belakang, bukan di depan. Tapi ya, kita mengikuti saja apa yang sudah ada, supaya kan kalian lulus. Tapi di luar sana tidak boleh begitu. Kemudian, penggunaan literatur. Yang pertama itu sebagai di awal penelitian justifikasi, dokumentasi kebutuhan, memberikan alasan penelitian, pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian, hipotesis. Tapi ini kalau di kualitatif dia hanya dokumentasi kebutuhan penelitian. Nah, kalau di akhir itu konfirmasi. Jadi kita mengkonfirmasi, oh iya benar apa yang saya lakukan, hasil yang saya dapatkan itu sama dengan teori yang sudah saya jabarkan di bab 2. Kalau ini dia pilihannya mendukung, mengubah sedikit temuan dari literatur. Nah, kalau kualitatif biasa seperti itu. Nggak bisa jalan. Gue? Oke, sudah bisa dengar? Cek. Sudah, Mir. Boleh, Mir. Jadi itu bedanya ya. Nah, sekarang sumber pustaka. Sumber kepustakaan yang seharusnya dipakai untuk melakukan penelitian itu adalah abstrak penelitian. Ini yang tingkatan yang paling tinggi. Jadi kalau kita mau baca, kita sudah menentukan apa topik, tema. Nah, sekarang kita telusuri sumber pustakanya. Di mana? Yang paling baik adalah abstrak penelitian. Abstrak itu sudah jelas. Dia menulis di situ pendahuluannya ada, bagaimana dia mendapatkannya, caranya, metodenya, kemudian hasilnya seperti apa, dan sarannya seperti apa. Saran dari abstrak penelitian ini memang ada di dalam, tapi kita bisa melihat dari luar. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita bisa skip. Nggak usah baca semua. Kalau dia sesuai, maka akan kita kutip. Kita akan baca statementnya di dalam jurnal, dan itu akan kita kumpulkan dan menjadi kutipan kepustakaan kita. Jadi sumber pustaka yang baik adalah abstrak penelitian. Kenapa bukan buku? Biasanya abstrak penelitian itu lebih baru dari buku. Buku itu kan dibentuk dari sumber pustaka seperti ini. Kalau dia terbitannya tahun 2010 misalnya, berarti kan dia mengambil dari sumber-sumber pustaka sebelum 2010. Sedangkan kalau dia abstrak penelitian, apalagi sekarang, itu penelitian yang kemarin, dipublish kemarin, kita bisa dapatkan sekarang. Jadi lebih update kalau kita mau mencari masalahnya. Ini sumber pustaka, salah satunya adalah abstrak penelitian. Kemudian sumber yang lain, indeks. Nah, di mana kita bisa mendapatkan pustaka? Indexing. Kalau di
Google Books, kita bisa lihat. Kita cari saja penulisan ilmiah kesehatan, dia akan muncul. Kalau dulu-dulu kita ke perpustakaan, cari dulu di komputer, di mana buku-buku tentang penulisan ilmiah kesehatan. Baru, oh di rak sini, baris ini, baru kita pergi cari. Setelah sampai di sana, ternyata sudah dicuri. Nggak ada lagi. Kalau dulu, kalau sekarang, ini. Dan kalau kalian tidak punya dana yang banyak untuk membeli buku, karena agak mahal juga yang di beberapa buku yang di metode penelitian, kita bisa cari di PDF-nya, itu banyak sebenarnya sudah ada. Dan kalau memang ada modal dan mau mengumpulkan buku-buku itu sebagai koleksi karena mau dibaca lagi nanti, ya beli saja di marketplace toh. Ada kok di Tokopedia, mau cari buku yang seharusnya harga 1 juta jadi 70.000 ada. Ya, saya tidak menganjurkan pembajakan seperti itu, tapi ternyata buku-buku yang kita lihat di sini juga tersedia di marketplace. Saya sudah membeli beberapa buku yang susah ditemukan di Google Books ini di tempat penjualan, tapi di situ ada, terutama buku-buku yang lama yang memuat tentang teori-teori dasar dari suatu keilmuan. Nah, itu bisa beli di situ. Nah, untuk indeks ini dia menyediakan judul buku berdasarkan deskripsi. Kita bisa lihat, oh buku ini sesuai enggak dengan yang dengan relevan dengan penelitian saya atau tidak. Kalau tidak relevan, ya enggak usah dipakai, enggak usah beli begitu. Nah, atau indeks internet. Kita bisa mencari seperti ini. Makanya saya bilang itu gampang sekali kalau googling sekarang. Kita bisa melihat bagian berita apa yang kita mau cari, kita cuma tulis COVID-19 Sulawesi Utara. Dia akan keluar tentang vaksinasi COVID di Sulawesi Utara. Berita-beritanya akan cepat seperti itu. Dan indexing ini memudahkan kita untuk mencari, menelusuri data. Sekarang tuh penelusuran baru namakan dia Google mesin penelusuran. Jadi sudah wajar kalau orang menelusuri kepustakaan di situ. Nanti saya bilang mana yang bisa kita ambil sebagai rujukan, mana yang tidak. Kenapa dia tidak mau? Nah, review. Banyak orang yang malas membaca. Jadi kalau dia mau melakukan mau baca satu buku itu memang berat dan lama, apalagi yang tidak biasa membaca. Apalagi kalau membaca bukunya Stephen Covey ini, yang Habit. Dia ada 8 seri bukunya, tebal-tebal begini. Kalau ada yang mau, saya punya di situ. Tapi kalau mau kembalikan, harap baik-baik. Tapi tersedia kok di sini. Daripada kalian pinjam tidak kembalikan, kan lebih baik kumpul uang beli satu dan bisa kalian pakai bersama-sama. Nah, kalau kita malas untuk membaca satu lembar, apalagi bahasa Inggris, ya ada tersedia review buku. Jadi review buku ini dia sudah summarize, melihat, bahkan dia sudah kritik, dia sudah memberikan alternatif pemikiran dalam buku itu. Jadi sudah lengkap, kita tinggal baca, kita tinggal sudah dicerna, kita tinggal serap begitu. Gampang sekali. Memang kebanyakan bahasa Inggris, tapi kan sekarang ada Google Translate. Apa susahnya? Generasi kalian ini sudah sangat gampang untuk melakukan penulisan. Asal tahu, ya kalau enggak tahu, ya sebenarnya cuma karena enggak mau.
Oke, jadi review buku ini juga sangat membantu kita. Kalau kita tidak punya waktu membaca seluruh buku, kita bisa melihat reviewnya yang sudah dibuatkan orang. Apakah ini sesuai dengan yang akan saya ambil atau tidak? Nah, jurnal. Kalian diminta untuk sering-sering buka ini ya, hari-hari ini karena mau diakreditasi yang epidemia ini. Jadi harap untuk mengunjunginya setiap hari. Saya mau usulkan kepada pengelolanya supaya kalau boleh ada door prize. Sama dengan Telkomsel, kalau kita check in setiap hari bisa dapat bonus kuota. Nah, nanti saya sampaikan ke pengelola jurnalnya supaya kalian sering-sering buka. Yang paling banyak membuka itu akan dapat door prize. Nah, jurnal ini isinya tulisan dalam satu bidang tertentu. Ini sudah jelas, jurnal epidemia ya tentang epidemiologi. Kalau manajemen ya manajemen, komputer ya komputer. Ini bisa kita gunakan sebagai sumber data sekunder. Karena umumnya ini hasil penelitian orang, bukan hasil di bawah pohon. Mereka melakukan penelitian dan sudah dibuktikan. Walaupun tidak semua bisa terbukti dengan benar, tapi mereka sudah mengambil data, dan data itu kita bisa gunakan sebagai data sekunder. Bahwa benar ini jumlahnya sekian, dari penelitian si Anu, misalnya. Yaitu jurnal sumbernya. Dan kita bisa mengutip referensi. Jadi misalnya kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti A misalnya, dia menyimpulkan bahwa yang menyebabkan orang-orang kena COVID di desa ini karena mereka tidak mau menggunakan masker. Nah, itu bisa kita kutip dan kita jadikan bahan di tulisan kita bahwa bukan cuma saya loh yang bilang tidak pakai masker ini bermasalah. Ini juga disampaikan oleh peneliti A yang dimuat di jurnal ini tahun sekian. Itu mendukung apa yang akan saya lakukan. Jurnal. Buku referensi. Nah, tadi ada buku yang saya sampaikan tadi. Buku-buku yang kita dapatkan, ada buku yang pengantar kuliah, buku-buku tentang tutorial, buku memasak, bagaimana kita membuat mengisi LMS, itu juga buku, kita bisa ambil panduannya. Jadi sebaiknya bukan buku panduan seperti itu ya. Yang akan kita butuhkan itu adalah buku referensi, tulisan yang khusus memang untuk disiplin ilmu tertentu. Ini dia referensi, bukan tutorial, bukan cara melakukan ini. Ini spesifik. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui perkembangan teori dalam ilmu yang akan kita bahas, yang ada di dalam buku itu. Sebenarnya di sini juga saya sudah memberikan tempat di mana kalian bisa download buku-buku gratisan. Ini ya. Di ini tinggal cari saja. Atau tanya saya di mana cara download buku gratis. Nanti saya bilang. Ini cara pencarian pustaka. Pergi ke perpustakaan. Bahkan ke prodi pun ada. Kan di satu skripsi dikasih di prodi. Jadi kita bisa membaca-baca apa yang sudah ditulis. Kasihan sudah ditulis, sudah hampir stres kakak-kakak kalian menulis, terus tidak ada yang membacanya. Ya memang karena dia sendiri juga tidak membacanya, apalagi kalian. Nah, untuk keadaan sekarang yang susah untuk saya menyuruh kalian ke perpustakaan karena memang belum boleh. Nah, ada juga BPS, kalau kalian mau cari data apa saja, kalian bisa pergi ke tempat-tempat sumber informasi BPS di kabupaten kota. Saya sering datang untuk mengambil data, itu gratis loh, gratisan. Sudah ada bukunya, sudah ada itunya di BPS
BPS yang di Sulawesi Utara. Tempatnya hampir dekat di depan Dinas Kesehatan. Ya, di kompleks itulah ada BPS. Nah, di situ saya sering lihat kalau untuk data-data survei tahun lalu, kita bisa lihat di situ. Dan lengkap, itu resmi, paling bagus kalau kalian pergi ke situ. Terus kalau mau online, nah online itu di mana kita dapat jurnal buku yang ini tempatnya. Portal Garuda, kalau kita mau yang Indonesia. Garuda Ristek Brin. Siapa Novita? Novita. Novita, kasih mati. Paksa aja. Apa? Kalau mau cari ini, Google Scholar. Kita bisa lihat tahun berapa buku itu. Yang paling bagus yang tersedia PDF-nya di sini, di gambar. Di sebelah tulisan itu ada PDF-nya, itu bisa di-download. Itu terbuka. Kalau mau cari tahu bagaimana cara mengambil jurnal berbayar, tapi gratis, saya bisa ajarkan. Tapi tidak mungkin diajarkan di sini. Nanti tanya saya langsung. Atau banyak tutorialnya di Google atau di YouTube. Bagaimana mengambil jurnal-jurnal berbayar itu untuk kita gunakan karena kita tidak punya uang untuk membayar jurnal itu. Ini yang banyak juga, yang Garuda Ristek Brin ini. Kalau ProQuest dan PubMed ini bagus-bagus, tapi dia kebanyakan harus kerjasama dengan universitas. Saya tidak tahu Unima kerjasama dengan PubMed atau ProQuest. Tapi dua ini saja, kalian sudah bisa menelusuri kepustakaan. Nah, ini biasanya yang dia tidak sadar dia punya dia punya mikrofon itu terpasang karena dia taruh DP handphone di popoji. Jadi berjalan kemana ini sapaan Tampi sapanya. Pasti dia sementara di jalan. Nah, ini rujukan internet. Mana yang bisa kita pakai sebagai referensi dari internet. Apakah Wikipedia bisa? Tidak. Ya, kita tidak bisa menggunakan sumber dari Wikipedia. Betul, Andino? Nah, tidak bisa menggunakan rujukan internet dari Wikipedia. Tidak boleh. Walaupun Wikipedia sekarang sudah bagus, tapi tidak boleh. Tidak bisa dijadikan rujukan, karena ini ensiklopedia umum. Semua orang bisa menulis di situ. Bahkan kalian mau menulis tipu-tipu, bisa tulis di situ. Kalian mau angkat diri kalian, boleh tulis di situ. Supaya bisa di-search. Jadi Wikipedia bukan bahan rujukan kita untuk penulisan ilmiah. Blog pribadi apalagi. Kecuali kita penelitian kualitatif mengenai apa yang ditulis di blog-blog orang ya bisa. Tapi kalau untuk menjadikan dia sebagai referensi, seperti yang dikatakan oleh Novita Mohi di dalam blognya tentang bagaimana memutuskan pacar dengan gampang, nah, itu tidak boleh digunakan dalam referensi ilmiah. Nah, apalagi sosial media. Facebook, IG, Twitter, apalagi TikTok, aduh, yang kau pakai ya. Nah, apa yang bisa kita pakai jadi rujukan internet yang akan kita pakai di penulisan ilmiah? Ini yang resmi-resmi domainnya, yang ekornya .ac.id.
Jadi AC itu akademik, ID itu Indonesia. Nah, kalau ini organisasi .org.id. Jadi apa? Bukan com itu community. Jadi ya sembarang di situ. Kemudian domain-domain pemerintah, government.gov, .go. Kalau WHO itu dia pakai organization. Nah, kemudian situs militer, ini situs edukasi, yang domain pendidikan, itu bisa kita pakai. Apa yang bisa jadi patokan bagi kita untuk mengambil rujukan itu menjadi rujukan kita? Pertama, ada orang yang bertanggung jawab di dalam web itu. Ada yang bisa dihubungi. Kita tahu bahwa dia itu punya orang yang bertanggung jawab. Informasi yang ada di dalam situ fakta, objektif, nggak melebih-lebihkan, tidak menjelek-jelekan kelompok lain, dan kebanyakan tidak ada iklan. Tapi kalau yang di Indonesia saya lihat situs resmi juga ada iklannya, tapi tidak banyak. Nah, kegiatan literatur review. Kita sudah dapat literaturnya. Tidak boleh kita melakukan copy paste apa yang sudah ada di situ, tidak boleh di copy dan di paste. Tapi apa yang harus kita lakukan? Mencari kesamaannya. Atau kita buat ketidaksamaannya. Kita rubah kalimatnya. Atau di dalam kalimat yang dia sampaikan itu kita masukkan pandangan-pandangan kita. Criticize. Atau bandingkan 2 atau lebih. Atau misalnya dia sama sumbernya, ya kita tulis beberapa. Itu namanya synthesize. Atau kita ringkas apa yang dia sudah sampaikan. Bukan copy paste. Karena satu kali kita copy paste, itu akan ditemukan oleh detektor seperti Turnitin. Kalian kopinya dari sini. Sama persis dengan yang ditulis di blog ini. Sama dengan tesisnya si ini yang dipublish di sini, di perpustakaan ini. Nanti kenapa banyak orang tidak lolos Turnitin? Karena memang dia copy dan sama persis. Itu sebenarnya tidak boleh. Harus cari kesamaan dari kalimat itu bagaimana. Atau kita bisa membuat dia seolah-olah kontras. Tidak sama. Kita berikan pandangan. Itu bisa jadi kalimat kalau yang kita kutip. Yang penting, ini aspek utamanya, kita survei artikel yang terkait dengan isu yang kita miliki. Kita search sesuai kata kuncinya. Ini penting, survei artikel itu terkait dengan kata kunci. Artikel-artikel yang ada itu banyak sekali. Jadi mana yang kita minati? Kalau kita tahu kata kuncinya, usahakan cari tahu kata kuncinya yang bahasa Inggris, cari tahu kata kuncinya yang bahasa Indonesia, sinonimnya yang sama dengan itu. Kalau kita bisa menguasai itu, kita bisa mendapatkan banyak artikel. Berikan evaluasi, ringkas gambaran-gambaran yang dia sampaikan di situ. Di abstraknya kita ringkas. Nah, kalau sudah itu kita mendapatkan masukan yang terkait dengan isu publikasi terbaru sampai terlama, dan sesudah itu kita bisa menyimpulkannya. Jadi yang terbaru seperti ini, yang terlama seperti ini, kita bisa mengambil kesimpulan di situ. Caranya gampang. Ini langkah-langkah literatur review.
Kalau dia bahasa Inggris ini banyak. Cari topik, search literaturnya bagaimana, kelompokkan, dan kembangkan argumennya. Argumen-argumen yang mengenai penelitian ini begini, kelemahannya apa, kelebihannya. Nah, kita survei lagi literatur yang lain yang dia rujuk. Kemudian kita berikan kritik, kita tulis reviewnya kalau mau yang baik. Tapi kalau di Indonesia, yang pertama yang penting sudah sudah menggambarkan formulasi permasalahan. Jadi masalahnya kita sudah formulate, kemudian kita cari literaturnya, evaluasi data yang sudah ada, data yang sudah kita dapatkan, kemudian analisis dan kita interpretasi. Jadi sebuah tulisan. Kemudian ini cycle-nya ya, scientific literation. Ini dia dari ide, penelitian, kemudian ada diskusi, ada literatur primer. Literatur primer itu mau disampaikan di conference, preprints yang belum di-print tapi sudah diterbitkan, artikel jurnal. Nah, ini secondary literature ini yang kedua ya, yang kita bisa dapatkan selain yang di conference ini abstrak dan indeks, review artikel dan buku. Yang ketiga baru ensiklopedia, handbook, textbook, dictionary book. Nah, ini kalau kita sudah dapatkan di tertiary, dari situ akan memunculkan ide lagi. Kemudian ide lagi itu yang akan kita teliti. Begitu terus. Jadi kalau kita dapatnya buku, ini ensiklopedia, textbook, sudah pasti itu lama. Karena dia sudah ambil dari ini, abstrak dan review artikel, dan buku-buku sebelumnya. Dia dapat itu dari mana? Dari konferensi, dari sini. Jadi kalau dia cuma ini buku semua referensinya, ya saya sudah bisa memastikan itu pasti lama. Silau Andino. Sitasi. Nah, ini penting. Banyak orang yang tidak tahu cara mensitasi. Jadi, kenapa perlu sitasi? Karena kita perlu menunjukkan asal-usul sumber satu kutipan. Bagaimana kita mengutip pernyataan atau menyalin dan mengulang pernyataan seorang dengan mencantumkan nama di dalamnya. Jadi, kita tidak bisa copy, paste, dan kita mengaku itu punya kita. Tidak bisa. Kita harus tulis di mana buku apa kita, dari buku mana kita menyalin, menyadurnya. Nah, ini sadurannya. Kita tempatkan, kita tulis halaman siapa yang mengarangnya, tahun berapa, halamannya. Nah, kemudian ini juga harus sesuai dengan yang di belakang. Karena kan kalau ini tidak menggambarkan, bisa saja dia ada 2 buku yang diterbitkan di dalam tahun yang sama, 2 penelitian tahun yang sama. Nah, kita bisa lihat di belakang modelnya, penulisnya. Ya, sebenarnya sudah saya tulis juga, sudah saya paparkan di depan juga contohnya. Jadi tanggal publikasinya kapan, volumenya berapa, halaman berapa, jurnalnya, judulnya apa, diterbitkan di mana. Nah, ini metode. Ada banyak metode yang digunakan dalam membuat sitasi. Saya sebenarnya tidak perlu lagi menjelaskan karena ini gampang sekali. Sekarang kalau buka Google Scholar, di bawah Google Scholar itu ada kalau mau cari tentang topik yang kita miliki, yang kita mau untuk diteliti, kita tinggal klik, dia akan muncul jurnal atau buku yang di bawah-bawah itu, ada tanda petik 2, klik saja di situ. Kalau mau manual tinggal copy. Itu sudah benar. Kalau mau yang otomatis, tinggal cari di bawahnya, cari yang BibliX, Mendeley, EndNote, itu akan termasuk di dalam
akan masuk secara otomatis di dalam alat-alat pembuat daftar pustaka otomatis itu. Nanti di ujung kuliah ini, di akhir-akhir, akan diajarkan bagaimana membuat daftar pustaka yang otomatis. Nanti saya diskusikan, memang saya tulis di situ kita akan belajar ENOT, tapi ternyata jurnal kita menggunakan Mendeley. Saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan Mendeley dengan maksimal. Mulai dari instalasi, mengaitkannya dengan Word atau PowerPoint yang Anda punya, dan dengan gampang kita bisa melakukan citasi, dan kita bisa mengontrol bahwa citasi yang dikutip itu benar dari situ. Jadi penulisan kutipan itu, lihat panduan penulisan. Kalian punya panduan penulisan di sini. Saya tidak banyak menjelaskan tentang panduan penulisan karena ternyata ada beberapa panduan penulisan. Dan kalau kita menggunakan itu sebagai patokan, nanti ketika di luar ya kita akan terus-terusan menggunakan itu. Padahal yang beredar di kalian saja ada 3 atau 4 di tingkat kalian yang saya sendiri meragukan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga saya menyampaikan secara umum, nanti kalau tinggal menyesuaikan dengan penulisan di fakultas itu tidak terlalu susah. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita menyampaikan gagasan kita menjadi sebuah tulisan. Soal bagaimana bentuknya, bagaimana kita akan mengurutkannya, bagaimana kita menuliskan hurufnya, itu yang ada di panduan penulisan. Kita bisa membaca dan menyesuaikannya. Yang penting di dalam teks itu seperti apa tulisannya, di dalam daftar pustaka itu seperti apa penulisannya, kalian sudah tahu. Pokok-pokoknya harus, kalau di dalam teks saya sudah bilang tadi, yang penting ada namanya, ada tahunnya, juga kadang-kadang ada yang minta bahwa harus ditulis halamannya, tetapi kalau di daftar pustaka harus lengkap, ada penulisnya, ada judulnya, edisi berapa, kemudian penulis yang lain, nah siapa di mana diterbitkan, siapa yang menerbitkan, publishernya, tahunnya kapan, ini halamannya berapa, itu harus lengkap. Supaya apa? Supaya ketika orang mau mensitasi punya Anda, dia bisa tahu bahwa kalian juga mengambil sitasi dari orang lain yang benar-benar ada dan bisa ditelusuri. Ini contohnya. Kalau dia buku, tulisannya seperti ini. Buku Linear Networks and System. Ini kotanya Belmont. Nah, kemudian kalau contohnya artikel, ya ditulis seperti ini. Kalau contohnya dari internet, ini seperti ini. Kalau yang di dalam kurung ini diakses kapan? Kenapa kami tahu banyak orang yang tipu-tipu? Karena ini yang yang di dalam kurung ini. Dia penelitiannya kapan? Dia tulis aksesnya kapan. Paling banyak ditemukan copy paste itu dari situ. Dia cuma copy, dia tidak perhatikan apa yang dia tulis di situ. Ini gaya citasi menggunakan gaya apa? Sebenarnya saya kalau dari mengutip dari majalah atau artikel bisa ditulis seperti ini. Nah, yang penting ada ini nama belakangnya, inisial atau nama lengkapnya seringkali, tanggal publikasinya, ini judulnya, lokasinya di mana, lokasi publisher ya. Nah, dia di copy dari mana? Biasanya kalau yang sekarang itu ada namanya DOI. Oke, ada DOI di ini, di mana kita bisa klik dan langsung muncul. Ini tipe MLA. Tidak usah
perhatikan terlalu jauh karena di Google itu sudah sangat gampang, tinggal klik itu, tinggal pilih gaya penulisan apa, langsung dapat caranya. Yang paling penting dia memuat siapa penulisnya, siapa penulisnya, judulnya apa, kemudian jurnal akademis yang mana, volume berapa, isunya nomor berapa, tahun berapa, halamannya berapa. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana menulis tinjauan pustaka. Kalau tadi itu penulisan ilmiah, kalau ini seminar. Bagaimana kita membuat satu tinjauan pustaka yang baik. Penelitian tinjauan pustaka yang akan kita lakukan itu harusnya berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dalam bidang yang ingin kita kaji. Kemudian dia berisi kerangka dari teori. Jadi teori ini, dan dia akan membentuk sebuah kerangka pikir. Ini loh cara kita berpikir begitu. Berdasarkan teori ini kita berpikir, dan dia akan menghasilkan hipotesis penelitian. Nanti tugas saya juga akan begini ya, bagaimana kita menulis dari yang sudah saya paparkan tadi, kita akan menulis bab 2 mengenai tugas sebelumnya yang kalian sudah buat. Nah, ini penelitian terdahulu. Kita bisa mengetahui kekurangan penelitian sudah saya sampaikan tadi. Nah, mengetahui apa yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya, mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Ini fungsi dari penelitian terdahulu. Ini bentuk penyajiannya. Ya, biasa dalam bentuk paragraf, bentuk matriks, bentuk tabel. Ini yang paling penting. Bagaimana supaya kita mendapatkan membuat tinjauan pustaka yang baik. Ini. Cari dulu pustakanya, bukan tulis dulu atau copy dulu baru cari. Tulis dulu mana-mana yang akan kita jadikan referensi. Jadi ada buku, jurnal, internet, ya kita tulis. Tulis judulnya apa, pengarangnya siapa, tahun publikasinya apa, lokasinya di mana, subjek penelitiannya apa, variabel-variabel yang dia teliti itu apa, variabel dependen apa, independen apa, kalau dia pakai studi mengenai hubungan, kalau gambaran ya dia tidak ada yang ini. Kemudian metode apa yang dia pakai di situ, bagaimana dia mencapai hasil penelitian ini, dia mengukurnya dengan apa, misalnya dia pakai kuesionernya apa, sudah terstandar atau tidak, sampelnya berapa, hasilnya bagaimana. Inilah yang perlu kita ambil dari sebuah jurnal dan penelitian sebelumnya. Buat seperti ini. Kalau kita sudah punya bahan seperti ini, itu gampang, tinggal gampang mencari, membuat satu paragraf kalimat itu gampang sekali. Seperti yang dikatakan oleh ini di dalam buku ini, tahun begini, dia melakukan penelitian di sini, subjeknya ini, caranya begini, hasilnya seperti ini. Sudah satu paragraf dan tidak perlu copy-paste dari punya orang. Ini kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu miniatur dari keseluruhan proses penelitian. Jadi dari awal yang akan kita lakukan itu disebut kerangka pemikiran. Pikiran saya adalah pertama saya melakukan persiapan, mencari ide, mencari literatur, kemudian saya menyusun proposal. Sesudah saya menyusun proposal, saya akan meneliti begini caranya. Saya akan uji dia dengan cara ini. Dan hasilnya seperti ini. Itu yang kerangka pemikiran kita. Sedangkan kalau kerangka teori,
Itu dari teori-teori yang sudah kita susun. Ya, misalnya ternyata derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh sosial ekonomi. Nah, tingkat sosial ekonomi ini dia mempengaruhi bagaimana orang mencapai fasilitas kesehatan. Nah, di fasilitas kesehatan ini ternyata bukan cuma itu yang mempengaruhi, ada juga apakah orang-orang di fasilitas kesehatan bekerja dengan baik. Nah, ini pasien atau klien kita itu kebutuhannya apa, harapannya bagaimana, itu yang akan menentukan derajat kesehatan masyarakat. Itu disebut kerangka teoritis, ada teorinya. Kalau kerangka pemikiran seperti ini ada penularan TB. Nah, permasalahannya apa? Ekonomi kurang di situ. Dia tidak sanggup akses terhadap gizi yang baik. Pelayanan kesehatan kepada mereka juga kurang. Tidak ada pengontrolan, tidak ada penyuluhan. Nah, perilaku mereka buruk. Mereka merokok. Nah, ini berpengaruh terhadap kejadian penularan TB. Nah, ini akan mengarahkan kita kepada pertanyaan penelitian. Apakah terdapat pengaruh ekonomi, pelayanan kesehatan, dan perilaku yang buruk dengan penularan TB? Nah, dari semua ini, manakah yang paling besar pengaruhnya? Oh, ini berarti akan kita capai dengan analisis regresi, uji F dan uji T untuk melihat perbedaan mean dari yang kelompok yang satu dengan kelompok yang lain gitu. Nah, nanti di situ didapatkan ternyata pengaruh berapa besar pengaruh ekonomi, Yankes, perilaku terhadap penularan TB. Nah, ini juga akan umpan balik ke sini. Ini kan permasalahan yang kita duga. Nah, ini yang hasil dari uji dan analisis. Ini disebut kerangka pemikiran. Kalau ini kerangka teori. Itu berbeda ya, bukan sama. Apalagi substruktur penelitian. Substruktur penelitian itu ya mulai dari persiapan tadi, pelaksanaan, dan sesudah itu evaluasi. Jangan kalian sama-samakan. Hipotesis, khusus untuk yang kuantitatif ya. Nah, ini merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Ini kira-kira. Dari hasil penelusuran pustaka saya menemukan bahwa ada hubungan antara merokok dengan kejadian kanker. Nah, itu hipotesis. Karena kita belum melakukan di lapangan, kita belum mengujinya. Jadi, kita belum menelitinya apakah benar atau tidak. Maka itu adalah jawaban sementara. Nah, penelitian eksploratif kualitatif ya, ini eksploratif, mengeksplor, berarti baru dibuka, belum ada teorinya. Dan gambaran itu tidak memerlukan hipotesis, karena yang kita mau lihat di situ cuma gambarannya. Berapa angkanya, berapa jumlahnya, itu tidak butuh hipotesis. Jadi ini hanya berlaku untuk penelitian kuantitatif. Manfaat dari hipotesis ini, kita bisa menjelaskan masalah penelitian dengan sederhana. Kemudian kita bisa menjelaskan variabel-variabel mana saja yang akan kita uji. Hipotesis ini akan menjadi pedoman bagi kita untuk memilih metode analisis apa yang akan kita lakukan. Kemudian nanti di akhirnya, bagaimana orang membuat kesimpulan penelitian. Jadi, kesimpulan penelitian ini, dia harus menjawab tujuan. Fungsi manfaat itu dia dijawab di saran. Tidak boleh berbeda antara tujuan, beda hipotesis, kesimpulan juga kemana. Ini harus satu garis, tidak boleh berbeda-beda. Harus sesuai. Maka kenapa penting saya bilang membuat
satu tabel tadi supaya itu membuat kita runut. Bagaimana tujuannya apa, bagaimana judulnya apa, tujuannya apa, hipotesisnya apa, kesimpulan dan hasil seperti apa. Bagaimana kita menentukan hipotesis? Teori. Penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian pendahuluan yang sudah dilakukan. Nah, ini penelitian pendahuluan banyak dari kita yang selalu kalau mau melakukan penelitian di kampung sendiri, kan kalau kita membuat dan nasional, membuat alasan kenapa kita memilih kampung kita sebagai tempat penelitian, kan tidak mungkin kita bilang, dan itu tidak ilmiah kalau kita bilang, karena kan kita orang situ. Bukan, tidak ilmiah itu. Jadi bagaimana supaya kita bisa membuat dari nasional, daerah, sampai ke daerah kita, ya kita harus melakukan penelitian pendahuluan. Dan penelitian pendahuluan itu berupa eksploratif atau penelitian kualitatif, karena kita cuma melihat berdasarkan apa yang kita lihat. Hanya saja kita tidak menulisnya. Nah, penelitian pendahuluan yang baik untuk dimasukkan di dalam skripsi sebaiknya setidak-tidaknya kalau dia tidak memuat satu penelitian kualitatif sebelumnya, harus ada berita acara kita melakukannya. Jangan, ya saya melakukan ini karena menurut pendapat dari kepala sekolah di sini banyak orang yang berhenti sekolah karena menikah. Ya, ada yang pernah saya baca seperti itu. Mana bukti bahwa Anda melakukan wawancara dengan kepala sekolah? Nggak ada. Nah, kemudian bisa berdasarkan akal sehat peneliti. Jadi kalau akal sakit jangan coba-coba. Jadi akal sehat, jadi masuk di akal berdasarkan apa yang saya lihat, oh kok seperti ini. Jadi berdasarkan itu kita bisa mengambil kesimpulan sementara. Namanya hipotesis. Mau terbukti atau tidak, ya kita harus menelitinya. Bagaimana kita mendapatkan hipotesis ini ya? Sumber masalah kehidupan sehari-hari. Teori penelitian, perumusan hipotesis, instrumen-instrumen yang dipakai dalam penelitian. Ini uji hipotesis yang akan dilakukan seperti apa, kesimpulan dan sarannya bagaimana, kembali lagi diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Ini dasar kita merumuskan hipotesis. Nih, pembagian hipotesis. Ada deskriptif, komparatif, asosiatif. Deskriptif itu cuma menggambarkan. Dia menggambarkan itu toh. Contohnya pelayanan rumah sakit tidak waras, tidak memuaskan. Pelayanan rumah sakit enggal waras tidak memuaskan, itu deskriptif. Jadi dia menggambarkan saja bahwa memang tidak memuaskan. Kalau komparatif, berarti kita compare, kita memberikan perbandingan antara dua. Rumah sakit enggal sampul lebih memuaskan dibandingkan dengan rumah sakit enggal waras. Jadi ada compare di sana, di dalam hipotesis kita. Kemudian kalau asosiatif, itu biasanya dia mengasosiasi, menghimpun. Nah, dia sudah menyatakan di situ bahwa kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pasien. Jadi pendapatan rumah sakit ini ya, saya salah ketik. Jadi kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah sakit. Jadi kalau pasien puas ya dia akan datang terus dan pendapatan rumah sakit akan meningkat. Kemudian bentuknya seperti apa? Hipotesis nol. Artinya sama dengan waktu kita, hipotesis nol itu sama dengan waktu kita berangkat. Jadi nol. Dari titik nol. Kalau kita pergi ke SPBU, dari nol ya. Nah, itu hipotesis nol seperti itu. Sama seperti hubungan antar variabel itu sama dengan keadaan yang ada sekarang ini. Tidak terdapat perbedaan. Hubungan, misalnya penelitian dari ini menyatakan bahwa ada hubungan antara kemiskinan dengan kejadian stunting misalnya.
Apakah kebenarannya seperti itu? Ya, hipotesisnya begitu, hipotesis nolnya. Nah, hipotesis alternatif biasanya kebalikannya. Ada perbedaan. Jadi, biasanya karena kebalikannya ditulis dua-dua. H0-nya, HA, H1-nya seperti apa. Ditulis bahwa tidak ada hubungan antara variabel kemiskinan dengan kejadian stunting. Nah, itu hipotesis alternatifnya. Di mana kalau penelitian ini pasti dia akan menunjukkan dua hal ini. Kalau dia tidak berhubungan, ya pasti bertentangan di lapangan. Begitu. Bagaimana membuat hipotesis yang baik? Dinyatakan dalam kalimat yang jelas dan tegas. Ini ya. Nah, tegas itu bagaimana? Upah memiliki pengaruh berarti terhadap produktivitas perawat. Itu jelas. Kalau yang tidak jelas ini, upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas perawat. Kurang. Kurang itu kan tidak jelas. Kurangnya berapa banyak. Diuji secara ilmiah. Bisa kita uji. Dapat diuji itu begini. Upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas perawat. Kalau tidak dapat diuji, batu yang belum pernah terlihat oleh mata dapat berkembang biak. Nah, itu kan tidak pernah kita saksikan, tidak teruji kebenarannya. Di dongeng sih ada yang lahir dari batu, tapi secara keilmuan tidak bisa dibuktikan. Jadi hipotesis itu harus yang dapat diuji. Kemudian dasar dalam merumuskan hipotesis yang kuat. Harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Nah, ini memiliki dasar kuat, teori permintaan dan penawaran. Nah, kalau ini tidak ada dasar ya. Uang saku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jam belajar mahasiswa, apalagi sekarang. Banyak orang yang mengeluh sekarang, terutama mahasiswa, karena apa? Karena dia harus tinggal di rumah untuk kuliah. Dia tidak punya alasan kepada orang tua, minta uang kepada orang tua untuk jalan-jalan. Jadi, ya itu. Ini tidak memiliki dasar yang kuat ya. Ini evaluasi kritis dan pilihan literatur. Apakah sumber baik dan akurat? Kalau orang mau lihat satu literatur, lihat dulu sumbernya baik, akurat, atau scamming, tipu-tipu. Kalau sumbernya benar, seperti sumber-sumber internet yang sudah saya sampaikan tadi, ya bisa kita pakai. Bisa kita pilih, bisa kita masukkan. Kalau tidak jelas, jangan. Kalau juga kita meragukan datanya, meragukan keasliannya, jangan digunakan. Bergantunglah pada artikel jurnal sebanyak mungkin. Ya, kalian kan karena ini dulu sebenarnya disuruh mencari 5 jurnal. Karena memang sulit sekali mencari jurnal itu 5. Susah. Susahnya minta ampun. Karena apa? Tidak online. Di zaman saya cari 5 jurnal itu sungguh susah. Susah karena apa? Orang tidak mempublishnya manual. Kami harus beli. Beli dari jurnal-jurnal terbitan UI, jurnal-jurnal terbitan UGM, UNER. Harus beli. Tapi sekarang jurnal itu menjamur, di mana-mana bisa dapat. Kita bisa menggunakan itu sebanyak mungkin sebagai tempat kita bergantung mengenai apa yang akan kita teliti. Sistem prioritas dalam mencari literatur. Nah, sistem prioritas dalam mencari literatur juga sekarang gampang. Kita bisa melihat literatur di Google, mana yang citasinya banyak, mana yang sudah banyak disitasi oleh orang, mana yang sedikit disitasi oleh orang. Kita bisa menggunakan itu. Ini loh yang paling banyak dirujuk oleh orang.
Kita bisa menggunakan itu. Kalau yang sedikit, memang biasanya ya baru atau terlalu spesifik. Kemudian apalagi? Ya tidak terkait dengan apa yang diinginkan oleh orang saat ini. Nah, penelitian-penelitian yang sudah dibuat, skripsi, itu bisa kita jadikan sebagai referensi teknis. Jadi bagaimana cara dia menulis? Dia menulis pendahuluan bagaimana? Bukan mengcopy punya dia ya, melihat, oh dia strukturnya seperti ini. Ya kita bisa menulis seperti itu, mencontoh dari dia, tapi bukan mengambil punya dia. Nah, sebaiknya menggunakan pencarian pada dua tipe penelitian. Kalau kualitatif seperti apa? Yang bagaimana? Penelitian kuantitatifnya bagaimana? Kuantitatif dan kualitatif. Mana yang menurut Anda baik untuk dilakukan? Banyak kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kalian, kakak-kakak kalian, yaitu dia mengambil ide dari penelitian kualitatif orang untuk dilakukan penelitian kualitatif lagi. Itu sebenarnya sesuatu yang aneh, karena hasil dari dia menggali yang dalam itu di kualitatif, harusnya sekarang kita uji apakah ini berlaku umum atau tidak. Apakah yang dia temukan di dalam penelitian kualitatif ini bisa kita cobakan di kuantitatif? Nah, itu baru benar. Tapi kalau kualitatif kita ambil, kemudian jadikan kualitatif lagi, itu sebenarnya tidak benar. Ya. Jadi paling gampang adalah melihat penelitian kualitatif orang. Kalau saya memberikan mau penelitian yang baru dan beda dengan yang lain adalah menggunakan penelitian kualitatif orang dan kita cobakan kuantitatif. Itu mudah, gampang. Artinya kita melanjutkan apa yang dia kerjakan. Apakah relevan topik, individu, lokasi penelitian, masalah dan pertanyaan penelitian, aksesibilitasnya bagaimana, itu penting. Saya mau mengingatkan kalian karena ada, terutama yang lama-lama ya, ada orang yang sekarang terjadi susah, dua-duanya jadi susah. Karena apa? Mereka melakukan penelitian yang sama, di lokasi yang sama, mungkin tahunnya juga sama. Mereka tidak menyangka kalau mereka akan ujian sama-sama. Akhirnya tidak bisa dipublikasikan dan salah satu harus mengalah. Bayangkan sudah selesai. Memang beda-beda orang penguji pembimbingnya, tapi ketika di atas ditemukan kok sama gitu. Walaupun isinya berbeda. Itu akan sangat menyulitkan kalian dan salah satu harus mengalah untuk melakukan penelitian lagi. Bagaimana mengorganisir literatur? Kalau kita punya literatur mesin pencari literatur, kita punya alat untuk membuat literatur seperti EndNote, Mendeley, itu gampang. Kita bisa menarik langsung masuk ke situ. Tapi kalau tidak, kita harus tahu ada yang tidak boleh direproduksi loh ya. Bagaimana kita maksudnya tidak boleh ditulis ulang, tidak boleh, itu jangan sebaiknya. Nah, kalau kita mau mengambil pustaka, mengambil jurnal, mengambil itu, kita harus bagaimana kita download dan kita masukkan ke dalam folder-folder. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam folder, itu usahakan untuk mengganti judulnya supaya gampang untuk mencarinya kemudian. Karena biasanya dia hanya muncul berupa nomor-nomor. Usahakan ganti, rename nomor itu dengan nama atau judul dari artikel tersebut. Buat catatan abstraksi beberapa penelitian. Catatannya itu nggak harus berupa kita menulis, tidak. Kita bisa, cara yang paling gampang yang sering saya dapatkan, yang sering saya lakukan adalah membuat tabel seperti tadi. Siapa pengarangnya, apa judulnya, hasilnya apa, bagaimana hasilnya itu di belakang, bagaimana dia mendapatkannya,
kemudian apa keistimewaan dari artikel ini. Itu yang sering saya lakukan. Nah, kalau abstraksi, kita bisa melihat dia terdiri dari kuantitatif, kita tulis bagaimana masalah penelitiannya, pertanyaan penelitian, hipotesis, dia bagaimana prosedur pengumpulan data, hasil penelitiannya bagaimana. Kalau kualitatif, itu masalah penelitiannya apa, pertanyaan penelitian apa, bagaimana dia mengumpulkan data, temuan-temuannya apa. Ini yang memudahkan saya dalam menyusun satu tulisan, terutama yang berkaitan dengan bab 2. Nah, konstruksikan pemetaan literatur pustaka. Ananda. Tante Shirley, dia enggak kasih mati DP apa? Siapa? Sudah, Ner. Nah, kajian pustaka. Ini pakai tadi panduan kayak format penelitian. Referensi daftar pustaka. Buat teksnya. Level of heading-nya. Seperti apa. Ini teknisnya ya, bagaimana menulis. Tadi level of heading saya sudah tulis. Di bagaimana cara menulis kajian pustaka itu di daftar pustaka. Bagaimana tipe-tipe kajian. Kemudian menyimpulkan pertanyaan kajian pustaka. Modul. Ini karena saya lihat banyak dari kalian yang belum bisa menangkap konsep dari penelitian yang akan kalian teliti. Saya kasih jalan mudah bagaimana menemukan ide, mencari, searching. Jadi kita harus tahu vocabulary, kata kuncinya. Cari tahu sinonim dari kata ini apa. Kemudian kita cari kata kunci itu. Bagaimana kita spelling. Dan ini gampang karena di Google Scholar itu sudah ada suggestion. Kalau kita salah ketik, dia bisa membenarkannya. Nah, kemudian kalau sudah, kita cari sumber kepustakaan yang akan kita teliti. Bisa dengan katalog, tapi kan sekarang tidak memungkinkan dan itu lama. Ini kita bisa cari library journal database tadi, ProQuest atau Garuda, Google Scholar juga bisa. Nah, sesudah itu kita cari di mana yang paling sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa lihat ya, operatornya di mana, proksinya di mana, yang paling dekat dengan itu ya, dengan yang akan kita teliti di mana. Kita bisa menggunakan ini teknik truncation. Bagaimana hal ini terdiri dari apa? Kita bisa mencari lebih spesifik lagi. Nah, kemudian review. Kita evaluasi tadi bagaimana apa yang kita dapatkan itu sesuai atau tidak dengan yang kita akan tulis. Kita pikirkan kembali sesuai atau tidak dengan yang kita dapatkan. Nah, ini create alerts. Kalau di Google Scholar gampang. Kita yang sudah pernah kita buka, dia akan berwarna berbeda dengan yang belum pernah kita buka. Nah, jadi kalau kita sudah bisa ini, kita pasti mendapatkan ide untuk penulisan. Dan untuk melakukan penulisan yang mudah, gampang, dan cepat, juga bisa terlaksana. Saya mau demo sesudah ini untuk
bagaimana mencari di Google Scholar. Wait. Stop share dulu yang ini. Oke. Bentar. Oke. Ini ya, kalau kita mau mencari literatur di sini gampang. Di Google Scholar, kita cari Scholar. Google Scholar, gampang toh. Nah, kalau sudah masuk ke Google Scholar, kita tinggal cari. Nah, ini juga yang penting. Google Cendekia kalau yang di Indonesia, kita mensitasi berarti kita berdiri di bahu raksasa. Berarti kita berdiri di sesuatu yang kuat. Jadi kalau kita mensitasi punya orang berarti itu kuat. Kita punya dasar yang kuat untuk meneliti itu. Misalnya kita mencari tentang COVID-19. Saya tidak tahu kalau kalian sudah belajar ini dari tempat lain. Nah, ini yang saya sebut dengan kutipan. Ini gaya APA, American Psychology Association. Ini yang biasa kita pakai di kesehatan masyarakat. Ya, ini gampang. Kalau mau copy juga dia EndNote. Langsung terdownload. Nah, kita bisa buka. Kalau saya punya EndNote dan langsung tersalin di EndNote. Tunggu dia lagi buka. Yang LU. Nah, nanti kalau kita punya apa? Bentar. Kalau kita punya EndNote, ini EndNote ya. Kita tinggal klik EndNote dan cari yang tadi. Insert citation. Insert. Apa tadi namanya? Yang LU. Belum masuk. Oh, Kamil Haj. Nah, yang Liu langsung masuk ke EndNote dan bisa langsung kita yang gampang. Kalau kita menulis apa yang dia sebutkan di situ, ini daftar pustakanya langsung tertulis. Kemudian ini indeksnya ya. Kalau mau copy kan tinggal gampang. Kalau yang ini NIH government ini bisa di-download. Caranya ya gampang. Download saja di situ. Ini cari PDF-nya ini ya. Langsung bisa terdownload. Nah, ini.
Nggak susah toh? Jadi nggak susah cari referensi. Yang kalian butuhkan itu cuma kemauan. Kalau nggak ada kemauan ya susah. Oke. Wait. Sebelum kita tutup, saya mau apa? Nah, ini saya mau capture dulu. Oke. Save. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Enggak ada yang mau bertanya? Oh, berarti sudah tahu semua, Kang. Karena sudah tahu semua, selamat beraktivitas. LMS kita buka sepanjang hari ini. Ya, kalau enggak bisa akses, ya itu bukan apa. Pokoknya ini LMS setahu saya bisa buka sampai sepanjang semester ini. Kalau bisa akses, ya silakan isi absen di situ. Sekali lagi, buat saya absen itu enggak terlalu penting. Tapi tentu bedalah orang yang ikut dengan yang tidak ikut. Kalian bisa belajar di luar. Di sini ya cuma 1 jam. Belajar di luar kan banyak. Jadi sekian, sampai ketemu. Kalau ada yang mau bertanya silakan japri atau tulis di LMS, nanti saya akan balas. Yang suaranya putus-putus, saya sedang berusaha untuk upload, tapi ternyata cuma 80 mega batasannya upload di LMS. Nanti saya taruh di drive supaya bisa saya kasih akses untuk email-email tertentu mengambil video, nanti dengan kalian yang sharing. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Selasa, salam sehat, semoga kita bisa bertemu secepatnya. Itu tugas, tolong diselesaikan secepatnya, tapi bukan seasal-asalnya. Terima kasih, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Kita siang.